hanya sekelompok yang tertarik akan apa yang dia posting lah. Emang ini cuma gue aja atau emang orang Depok tuh there's gotta be something in Depok, you know what I'm saying? Padahal gue juga bisa dibilang orang Depok juga. Now you know gue orang Depok. Hey guys, Biggits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, seperti yang udah di judul dan di thumbnail lah ya, udah kena spoiler duluan. Dan gue kayaknya udah bisa ya self-proclaim bahwa YouTube channel gue itu memang spesialis perdukunan. Agak ngeri juga sih, lama-lama gue kena komplain dari KDI atau Komisi Dukun Indonesia. But anyways, let's get into it. Intronya nggak ada lah ya. So here's Paranormal. Betul, kali ini gue lagi-lagi kembali dengan kasus dukun yang udah jelas asalnya dari mana lagi kalau bukan dari Indonesia. It actually happen in Depok. Tapi jangan salah guys, dia ini lumayan sakti sih, makanya gue akan membahas kasus kali ini. Dan backgroundnya itu tuh nggak kaleng-kaleng juga gini ya. Dia ini mempunyai nggak satu, nggak dua, tetapi 4 orang istri sekaligus punya anak dari seluruh 4 istrinya tersebut. Ini mah deh jatuhnya kayak tinggal di asrama ya. But anyways, ini ada seorang laki-laki berusia 40 tahun dan berinisial A. Tapi seperti biasa kalau dalam YouTube channel Sasha Marissa, udah pasti nama inisialnya kita ganti menjadi Bang Sali, yaitu kependekan dari Sakti lewat aksi. Bang Sali. Bagaimana kak aksinya? Langsung aja kita ke kasusnya. Kasusnya memang gak sesadis yang pernah gue bawain sebelum-belumnya ya. Tapi yang bikin gue geleng-geleng kepala adalah latar belakang dari kasus ini dan inspirasinya si Bang Sali. Setelah memperistri 4 orang perempuan, Bang Sali ini baru sadar ya kalau dia ini butuh pemasukan lebih besar untuk menghidupi para keluarganya ya kan, jenius. Apalagi pada waktu itu si Bang Sali itu cuma kerja sebagai serabutan atau freelancer. Orang mah udah tahu gitu ya, begitu cari kerja yang bener-bener aja udah jelas sudah punya 4 orang istri, you know what I'm saying? Kalau misalkan dia masih single, you know whatsoever, ya udahlah freelance ini itu, there's nothing wrong with that, right? Tapi sekarang kan lu udah punya istri 4 lagi gitu kan, you gotta make a stable job. Si Bang Sali ini malah kepikiran menjadi apa lagi, yaitu dukun. Here we go again. Lebih tepatnya dukun sakti pengganda uang dan emas. Itu gimana konsepnya coba? Si Bang Sali ini tuh sebenarnya terinspirasi dari seorang dukun yang pada waktu itu sempat rame ya di tahun 2016, yaitu Dimas Kanjeng. Kayaknya gue gak pernah ngebahas dia ya, Dimas Kanjeng. I don't know him. Jadi si Dimas Kanjeng ini menurut scriptwriter gue, dia tuh dulu membernya ribuan dan bisa ngegandain uang itu. And it's actually for real. He could bisa menggandakan uang. I don't know how y'all. Oke, let's move forward. Jadi kalau menurut orang-orang di lingkungannya si Bang Sali itu memang orangnya dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi sih, paling introvert. Bahkan buat nyapa atau sekedar senyum aja tuh enggak. Pertanyaannya gimana caranya orang macam kayak gitu punya istri 4 gitu. How do you woo them, you know what I'm saying? Ya gue tahu sih emang kalau cowok introvert. Me as an extrovert, mantan gue itu dulu introvert, so they know what they do. Yo be careful. Biasanya yang diam-diam begitu mematikan. That's not even. Jujur dulu gue malah ngenyek tuh orang-orang yang bilang kalau diam tuh mematikan, hati-hati lo. They're not lying. Gue korbannya. You're a victim. But let's go. Nah mungkin nih ya karena saking tertutup dan introvertnya Bang Sali males sama yang namanya interview kerjaan juga. Makanya dia inisiatif nih buka padepokan dan praktek penggandaan uang. Memang ini keputusan yang patut diacungi jempol sih. Nah padepokannya ini bener-bener dia bangun dengan proper dan sampai dia kasih nama nih ya, Padepokan Satrio Aji Danuwerda. I'm not making this up, it actually real. Nah di bulan September 2016 Bang Sali mulai deh tuh beroperasi lah di padepokannya. Dia mengumandangkan gitu ya berdirinya padepokan ini lewat sosial media Facebook. Seiring berjalannya waktu juga ada deh tuh beberapa orang yang join ke padepokannya. Meskipun memang padepokannya ini gak sebesar dan belum bisa bersaing sama padepokannya si Mas Kanjeng ini, Mas Kanjeng Dimas Kanjeng. Hal ini tentu saja gak bikin Bang Sali kendor. Wah dia ini orangnya gak gampang give up. Oke, acungi jempol. Tetap terus dengan gigi dan bersabar nungguin sampai ada tuh yang namanya pelanggan yang datang. Fast forward 1 bulan kemudian, lebih tepatnya di Oktober 2016, ada nih ya salah satu pelanggan perempuan berinisial S. Si S ini datanglah ke padepokannya Bang Sali dan minta buat dikasih jimat supaya dapat rezekinya lancar gitu dan karirnya yang meroket. Permintaan ini tentu saja diterimalah dengan senang hati sama Bang Sali. Ya permintaannya ini dia kasih tarif sebesar 350.000 aja. Abis itu kamu bisa jadi kaya raya.
ya. How the hell? Nah, demi untuk meyakinkan pelanggannya, si Bang Sali ini mulai deh tuh aksinya dengan pura-pura mantra gitu ya, dan bisa ngeluarin asap dari segelas air putih, lebih sakti daripada Sukuna. Yang mana itu udah jelas akal-akalnya si Bang Sali ya kan. Ini agak goblok sih ya. Listen to me. Aksinya itu dia lakuin pakai suatu alat yang biasa dipakai deh tuh sama pesulap-pesulap baru. Terus bela-belain deh tuh dia beli seharga 300.000. Kata gue mah 300.000 mendingan beli susu anjir, atau kebutuhan anak sama istri. Itu goblok. Udah gitu mending mantranya berhasil. Ya enggak lah ya. Yang ada malah si S ini ngasih feedback jadi sakit-sakitan, bahkan sampai dipecat dari tempat kerjanya. Oh my gosh, I kinda feel bad yo. Kasian juga sih gue sama si S. Di samping feedbacknya si S yang negatif, padepokannya Bang Sali ini masih tetap berkembang loh, dan makin banyak yang join. Apalagi setelah si Bang Sali ini rajin ngeposting barang-barang antik seperti keris, habis itu batu-batuan pusaka. Ini batu pusaka tuh yang macam gimana juga gak ada yang paham sih sebenarnya, kayak apa bentukannya, apa khasiatnya, ya dia ngarang aja sendiri. Tapi yang pasti ada sekelompok yang tertarik dengan barang-barang tersebut. Ada nih 2 orang laki-laki yang berinisial S dan A. Nah ini S-nya tuh beda lagi ya, jadi ini bukan S yang cewek tadi dipecat sama minta rezekinya BEM Roket. Ini S yang berbeda. Nah si S ini asalnya tuh dari Jakarta, berprofesi sebagai supir taksi online, dan si A ini asalnya dari Wonogiri, berprofesi sebagai pekerja pabrik di Jakarta. Setelah join di padepokan, ini 2 orang asing kenalan deh tuh sampai berujung jadi deket dan temenan best friend. Salah satu alasannya ya karena apalagi kalau bukan sama-sama seneng dengan keris. Nah selain tertarik dengan barang-barang yang diposting sama si Bang Sali, eventually mereka juga akhir tertarik deh tuh sama aksi-aksinya Bang Sali. Sampai di satu titik nih pada bulan Oktober 2016, mereka berdua nyamperin Bang Sali untuk minta menggandakan uang dan emas mereka. Permintaan ini tentu saja lagi-lagi diiyain lah ya. Jadi gimana nih, kekurangan pelanggan sampai member sendiri juga dia terima. Setelah nerima tawaran 2 orang muridnya ini dengan senang hati, gak lupa juga si Bang Sali melakukan aksi pengendalian asapnya itu yang dia beli dari toko online. Goblok sih, di depan S dan A. Selesai ritualnya yang keren itu yang harga 300.000 ya kan, pas lagi check out Bang Sali bilang ke S dan A buat balik lagi 1 minggu kemudian, sekalian bawa uang dan emas yang mau digandakan, sekaligus juga bawa uang tunai sebesar 300 juta sebagai biayanya. The next week y'all, seminggu kemudian balik lagi deh tuh mereka dengan membawa emas yang mau digandain sekaligus uang sesuai perjanjiannya. Yes, mereka berdua punya uang 300 juta. Gua pun juga bingung. Gue baru tahu loh kalau supir taksi online tuh bisa menghasilkan 300 juta. Bitch, I'm gonna. Bang Sali yang awalnya gak percaya mereka bakal bisa tuh ya beneran bawa uang sebanyak itu juga sekaget-kaget kan. Sekaget-kaget kan. It actually 300 juta. He counted like, oh damn, 1 juta, 10 juta, 35 juta bitch. 35 juta aja dia udah jantungan. So dari sinilah Bang Sali tuh yang mulai menjalankan rencananya buat menghabiskan mereka berdua. Tetapi kali ini Bang Sali nggak pakai aksi sulapnya, melainkan beneran pakai racun yang udah dia beli. So he planned it all. Walaupun dia nggak yakin itu 2 muridnya buat 300 juta, dia udah standby gitu loh. Bukan standby, udah nyetok racun. Emang niatnya udah jahat banget. Alright, let me continue. So Bang Sali pura-pura deh nih ke warung buat beli kopi saset untuk menjamu mereka berdua. Padahal aslinya ini Bang Sali cabut ke rumah pamannya buat ngambil racun yang dia udah beli. Abis itu racunnya dicampurin ke kopi like always, dan dia hidangkan deh tuh ke mereka berdua. Belum ada sejam, si A dan S ini ngerasa perutnya mereka panas sampai akhirnya jatuh kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Sementara mereka berdua kejang-kejang begini, Bang Sali cuma duduk kalem ngeliatin mereka dengan sebatang rokoknya di tangan kiri dan secangkir kopi di tangan kanannya. Anjing emang. Bang Sali melihat mereka meninggal dunia di tempat. Setelah itu dia ngeberesin jasadnya mereka, dan jasadnya ini dimasukin ke bagasi mobil si S. Terus dia bawa itu ke saluran irigasi pertanian yang ada di daerah Grogol. Dibuanglah salah satu jasadnya di sana. Nah satunya lagi jaraknya sekitar 5 km lah dari lokasi pembuangan pertama. Setelah dirasa semuanya aman terkendali, barulah si Bang Sali ini cabut pakai mobil sembari bawa uang dan emasnya. Now yo, kekayaan dan kebebasannya Bang Sali ini tentu saja nggak bertahan lama. Dalam beberapa waktu aja, atau lebih tepatnya besoknya di sekitar jam 9 pagi, udah ada orang nih yang menemukan jasadnya si S di saluran irigasi Grogol tersebut. Otomatis lah ya orang-orang langsung nelpon polisi, like what's really going on there. Mereka ke lokasi
lokasi penemuan, dievakuasi ke rumah sakit terdekat. But that's not enough, karena kan ada satu lagi tuh. Jadi pas lagi ditaruh tuh S di rumah sakit, polisi masih nyari-nyari nih, karena kok ada yang aneh. Ada tanda-tanda dimana kalau itu korbannya nggak cuma satu orang, right? And they were actually right. Ditemukanlah petunjuk lagi berupa jasad si A yang ditemuin sama salah satu anggota polisi di dalam parit. Menurut hasil otopsi tim forensik, mereka udah bisa tahu lah kalau kedua jasad ini tuh saling berhubungan dan meninggal dunia. Bukan berhubungan maksud gue berhubungan bersetubuh, ada hubungan lah mereka berdua nih, like what's going on with them, bukan some strangers, alright. Dan mereka ini meninggal dunia baru beberapa jam yang lalu. Diperkuat lagi dengan penemuan cairan yang sama di lambung mereka. This is not a coincidence, right? Yaitu adalah cairan arsenik atau racun yang dipakai sama Bang Sali. Nah, karena jasadnya ini masih baru dan belum membusuk, gak perlu waktu lama juga lah polisi dan tim forensik buat mengidentifikasikan mereka itu siapa. Cause you know, kalau identitas dari kedua korbannya ini udah ditemukan, makin gampang lah ya mereka untuk menemukan siapa pelakunya. Dimulai dari ngecek latar belakang, kegiatan sosial medianya mereka. Nah, dari sosial media inilah polisi bisa tahu dia mereka berdua nih temenan sama satu orang yang sama, and there is Bang Sali. Exactly, cuma butuh waktu 1 hari polisi udah tahu Bang Sali anjir. Gak cuma tahu orangnya doang, tapi tahu juga padepokannya. Ya udahlah, higa kuat berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. You know the rest of it. Di ruang interogasi inilah Bang Sali ceritakan, tapi masih bisa loh goblok ya, masih ngelakuin aksi sulapnya itu loh yang dia beli di toko online. Bagaimana ya cara ngesettingnya di depan petugas. Anyways, let me continue. Selain ngakuin perbuatannya, si Bang Sali ini juga ngasih tahu motif dia melakukan itu semua. Kenapa? Ya karena desakan ekonomi yang memaksa dia untuk memaksa dia untuk cari uang buat 4 orang istri dan anak-anaknya. Siapa yang nyuruh lo untuk nikah 4 kali, Bambang? Don't nobody tell you to marry 4 times, not even twice, thrice, 4 times. Di samping itu, Bang Sali juga bilang nih, kalau dia berencana ngeracun si SDNA itu terinspirasi dari kasusnya Jessica Wongso. You know who that is? Kayaknya gue gak perlu ngebahas tentang Jessica Wongso. Lu udah bisa lihat di Netflix atau di Kanesi. And I think, everybody and their mama talked about it already, right? So, pada akhirnya di bulan Mei 2017, a year later, proses hukumnya Bang Sali ini masih berjalan. How did even take a long time? Hakim dan Jasmi lagi jaksa. Gue pengen jaksa resmi Jasmi. Hakim dan jaksa resmi menyatakan Bang Sali bersalah atas penghabisan nyawanya S dan A. Dia ini kena pasal pembunuhan berencana dan divonis selama seumur hidup. That's what your ass get. Dari sekian banyak inspirasinya Bang Sali, kayaknya dia ini gak cuma terinspirasi, tapi kayak udah jadi keinginan sejak muda gitu sih. Kayak semisal dia buron, mungkin begini deskripsinya. Nama, inisial A, alias Sali. Hobi, cari istri, cita-cita, dukun sakti.